Selamat pagi untuk anak kelas 10 ya. Harapannya kita semua masih dalam kondisi yang baik dan masih harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Oke. Nah, di pembahasan kali ini kita akan masuk ke bab baru yang terkait tentang usaha dan energi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan bab hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui indikator-indikator apa saja yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini ya. Yang pertama ya, dalam bab usaha dan energi, indikator yang pertama yang harus kita pahami adalah yang pertama, memahami pengertian apa itu usaha dan energi ya. Yang kedua, memformulasikan hubungan antara gaya, energi, usaha, dan daya ke dalam bentuk sederhana. Indikator yang ketiga, kita akan membahas memformulasikan konsep daya ke dalam bentuk persamaan dan kaitannya dengan usaha dan energi ya. Indikator yang keempat, menunjukkan kaitan usaha dengan perubahan energi kinetik. Nah, untuk indikator yang kelima kita akan membahas menunjukkan kaitan usaha dengan perubahan energi potensial. Dan indikator yang terakhir kita akan membahas penerapan hukum kekekalan energi mekanik dalam persoalan kehidupan sehari-hari. Oke ya. Yang pertama kita masuk ke indikator yang pertama ya, memahami pengertian usaha dan energi. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang usaha dulu. Nanti kita akan membahas apa itu pengertian energi. Nah, apa pengertian dari usaha ya? Pengertian dari usaha adalah besar gaya yang dihasilkan suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, misalkan begini ya, ketika Miss Chris ya mendorong sebuah dinding ya, bisa nggak Miss ini sudah dikatakan melakukan usaha? Bisa ya. Ya, Miss Chris sudah melakukan usaha. Bedanya apa? Ya, ketika Miss Chris mendorong suatu dinding, ya, Miss sudah memberikan sebesar gaya, ya, artinya tapi dindingnya tidak mengalami perpindahan kan? Nah, jadi bisa dikatakan bahwa usaha yang Miss lakukan adalah nol, ya. Sesuai dengan pengertian dari usaha itu adalah besar gaya yang dihasilkan suatu benda, ya, ketika benda itu mengalami suatu perpindahan. Nah, lambang dari usaha itu adalah W besar, ya. Dan satuan dari usaha itu adalah Joule, ya. Dan rumus dari usaha itu adalah W sama dengan F kali S ya. Pertama, kita masuk ke bagian yang ini dulu ya. Yang pertama, besar usaha jika gaya yang bekerja itu adalah searah. Nah, misalkan di sini dalam gambar ini ya dikatakan ada sebuah benda ya. Sebuah benda ini berada di dalam bidang lurus katanya ya. Besar usaha jika gaya yang bekerja itu adalah searah dia ya. Arahnya kemana? Arahnya kita anggap ini adalah ke kanan ya. Nah, benda itu mengalami besar usahanya mengalami sebuah gaya yang nilainya adalah S. Nah, lalu ada yang namanya dan benda itu mengalami perpindahan. Ini kita anggap yang A dan ini kita anggap A absen. A absen ini artinya dia sudah mengalami perpindahan dia ya. Yang arahnya kemana? Mengalami perpindahan ke kanan dia. Sehingga rumus dari usaha itu adalah W sama dengan F kali S ya. Satuan dari usaha itu adalah Joule, satuan dari gaya itu adalah Newton, satuan dari perpindahan itu atau jarak itu adalah dalam meter dia. Sehingga dapat rumusannya adalah untuk besar usaha jika gaya yang bekerja ada searah adalah W sama dengan F kali S. Oke, paham? Ya, oke. Kita masuk ke bagian kedua ya. Nah, jika begini dia, besar usaha jika arah gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Nah, coba perhatikan gambar ini ya. Sesuai dengan di buku mandirimu, ada sebuah benda ya. Benda itu mengalami perpindahan. Kita anggap tadi ini adalah A dan ini adalah A absennya. Misalkan setelah dia mengalami perpindahan dan ada yang namanya jarak. Nah, di sini coba kita perhatikan. Katanya dia membentuk suatu sudut ya. Sudut itu sebesar theta dia ya. Nah, di sini ada sebuah gaya yang bekerja. Ya, bagaimana gaya bekerja yang mengarah ke sumbu X dengan bagaimana gaya yang bekerja pada sumbu Y. Kalau dia ke arah sumbu X, kita anggap adalah besar gaya yang bekerjanya adalah F cos alpha atau F cos theta dia besar sudutnya. Nah, ke sumbu Y bagaimana? F sin theta atau F sin alpha dia besar sudutnya. Sehingga dapat
rumusannya ya, untuk besar usaha jika arah gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahannya, maka didapatlah rumus dari usaha itu adalah W sama dengan F cos alfa kali S, ya kan? Kenapa cos? Karena dia arahnya ke sumbu X dia. Kecuali tadi kalau dia ke atas berarti kita ganti dengan sin dia ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga ya. Besar usaha jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahannya ya. Gayanya ini kan ini itu sudah Miss bikin ya. Tegak lurus dengan perpindahannya, berarti ada kecepatannya dan ada perubahan perpindahan dari benda tersebut. Nah, misalkan kata dia kan besar sudutnya ini, dia kan ke arah sumbu X dia ya. Nilai tetanya itu sebesar 90 derajat. Sehingga tinggal kita masukkan aja sesuai dengan rumusan yang kedua tadi ya kan. W sama dengan, ya rumus dasarnya, W sama dengan F kali S. Sehingga W sama dengan F cos theta kali S dia. Nah, lalu W itu sama dengan F cos. Cosnya berapa tadi? Cos sebesar nilainya 90 derajat dikali S. Oke, nah ini untuk yang bagian yang ketiga ya. Kita akan masuk ke bagian sesuai dengan buku mandiri, ada nanti yang bagian keempat dan bagian kelima. Dan berikutnya kita akan masuk ke bagian contoh soal. Oke, baik ya, masih tetap semangat kan anak-anak Miss ya. Oke, kita akan melanjutkan ke bagian keempat ya. Jika dikatakan ya begini, besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin ya, seperti ini gambarannya ya. Ini ketika suatu benda itu mengalami suatu usaha, katanya itu arah dari gaya yang bekerja itu berlawanan dengan arah perpindahan. Nah, kayak mana itu ceritanya ya? Nah, kalau di buku dia bilang begini ya, dalam hal ini usahanya itu adalah bernilai negatif ya. Artinya benda tidak melakukan usaha tetapi dikenai usaha dia. Nah, misalkan dia buat begini ya. Tetanya itu besar sudutnya itu adalah 180 derajat ya. Lalu tinggal kita masukkan aja ya. Sesuai dengan rumus dari usaha itu adalah W sama dengan F kali S. Lalu W sama dengan F cos theta dikali perpindahan. Maka W sama dengan F cos 180 dikali perpindahan. Sehingga diperoleh W itu nilainya sama dengan minus F kali S. Nah, ini rumus untuk jika dia arah dari gaya yang bekerja itu berlawanan dia dengan perpindahannya. Oke, paham? Oke, kita lanjut ke bagian yang kelima ya. Besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Nah, ini berarti sama yang kayak Miss bilang tadi ya. Ingat, pengertian dari usaha itu adalah ya, sesuai dengan tadi, pengertian dari usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Itu dikatakan usaha. Kalau dia nilai perpindahannya adalah 0, pastilah jelas bahwa besar usahanya itu akan bernilai 0 dia ya, sesuai dengan rumusnya. W sama dengan F kali S. W sama dengan, kalau nilainya perpindahan S-nya itu adalah 0, maka W sama dengan 0 dia ya. Oke, mungkin itu saja untuk bagian usaha ya. Kita akan masuk ke bagian contoh-contoh soal terkait tentang usaha. Dan berikutnya kita akan masuk ke materi energi.